Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, hari ini Ustadz akan lanjutkan kembali, masih tetap pada iman kepada hari akhir. Mudah-mudahan kalian sehat, tetap jaga kesehatan, ya. Kemudian tetap kita berdoa semoga wabah COVID-19 ini cepat-cepat berlangsung atau meninggalkan bumi Indonesia, sehingga kita bisa belajar normal, bertatap muka di sekolah masing-masing. Sebelum Ustaz menyampaikan dan melanjutkan materi iman kepada hari akhir, kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang berbahagia, siswa kelas 2, kelas 12 SMA Negeri 1 Purwakarta, hari ini Ustadz akan menyampaikan sub pokok bahasan cara beriman kepada hari akhir. Cara beriman kepada hari akhir. Cara beriman kepada hari akhir itu ada dua. Yang pertama, beriman kepada hari akhir secara ijmali. Yang kedua, beriman kepada hari akhir secara tafsili. Saya ulangi lagi ya. Cara beriman kepada hari akhir: satu, beriman kepada hari akhir secara ijmali. Yang kedua, cara beriman kepada hari akhir secara tafsili. Mari kita bahas satu persatu apa yang dimaksud beriman kepada hari akhir secara ijmali. Beriman kepada hari akhir secara ijmali adalah meyakini hari akhir secara umum. Maksudnya apa? Maksudnya hari adalah termasuk bagian dari makhluk yang diciptakan Allah. Hari itu, ya. Jadi makna hari adalah termasuk bagian dari makhluk yang diciptakan oleh Allah. Oleh karena itu, semua ciptaan Allah memiliki dua sifat. Ya. Karena hari itu ciptaan Allah, berarti hari itu makhluk Allah. Sedangkan ciptaan dan makhluk Allah memiliki dua sifat. Apa itu dua sifat? Adalah sifat awal dan sifat akhir. Ya. Dua sifat itu sifat awal dan sifat akhir. Jadi iman kepada hari akhir secara ijmali meyakini bahwa hari kiamat itu, atau bahwa hari kiamat itu, atau bahwa hari itu akan berakhir. Ya. Yang namanya hari itu akan berakhir. Ya. Artinya karena hari kiamat atau hari kiamat itu juga termasuk hari, oleh karena itu hari itu akan berakhir dan tidak ada di dunia ini akhirnya. Nah, gitu ya. Itu hari akhir. Itu secara ijmali. Kemudian yang kedua, secara atau cara beriman kepada akhir-akhir secara tafsili.
Apa yang dimaksud beriman kepada hari akhir secara tafsili adalah meyakini terhadap semua hal yang berkaitan dengan hari akhir secara terperinci tafsili. Ya, kita ulangi lagi. Beriman kepada hari akhir secara tafsili adalah meyakini terhadap semua hal yang berkaitan dengan hari akhir secara terperinci. Gitu. Artinya ada beberapa hal yang wajib diyakini oleh umat Islam yang berkaitan dengan hari akhir. Ya. Jadi yang dimaksud meyakini terhadap semua hal yang berkaitan dengan hari akhir adalah ada beberapa hal yang wajib diyakini oleh umat Islam yang berkaitan dengan hari akhir. Itu, ya. Satu, minimalnya ada 8 lah. 8 apa? 8 hal yang berkaitan dengan hari akhir. Satu, percaya adanya fitnah kubur. Apa yang dimaksud percaya fitnah kubur? Adanya siksaan kubur. Bagi mereka yang tidak soleh akan mendapat fitnah kubur. Bagi mereka yang soleh akan mendapatkan kebahagiaan di dalam kubur. Jadi bagaimana kita? Kalau mau di alam kuburnya bahagia, ya lakukan amal-amal soleh. Kalau di alam kuburnya ingin mendapat bencana dan siksaan, ya silakan tidak beramal soleh. Gitu aja. Ya. Jadi tinggal memilih. Allah tidak memaksa. Allah tidak memaksa kepada kita. Ada 2 pilihan bagi manusia. Pertama, kalau kita ingin bahagia di alam kubur, lakukan amal soleh. Kalau kita ingin bencana, siksaan, azab di alam kubur, tidak usah jadi manusia soleh. Allah memberikan kebebasan kepada manusia 2 pilihan. Nah, bagaimana kita? Lakukan yang terbaik kepada Allah dan kepada manusia kalau ingin kita bahagia di alam kubur atau alam barzakh. Kemudian yang kedua, harus meyakini, percaya adanya tiupan malaikat Israfil, ya, tiupan sangkakala. Harus dijadikan keyakinan bahwa malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala untuk menghancurkan dunia ini. Dunia ini makhluk Allah, ya. Karena makhluk Allah memiliki 2 sifat, awal dan akhir. Kita sendiri begitu. Manusia makhluk Allah, maka tidak akan lepas dari awal dan akhir. Itu, dari hidup dan binasa. Nah, harus jadi keyakinan kepada kita bahwa ada tiupan malaikat Israfil selaku tugasnya adalah meniup sangkakala. Artinya hancurnya dunia ini. Karena dunia makhluk Allah, sedangkan makhluk Allah memiliki 2 sifat, ada awal dan ada akhir. Kita juga manusia makhluk Allah, ada awal ada akhir. Tidak akan hidup selamanya, kita akan menemui kematian. Yang ketiga,
percaya adanya hari kebangkitan. Setelah di alam kubur nanti ada hari kebangkitan dan dikumpulkan di alam mahsyar, ya. Jadi masih jauh perjalanan kita. Hidup, kemudian mati, dimasukkan ke alam kubur, kemudian dibangkitkan di alam kubur, kemudian dikumpulkan di alam mahsyar. Ada sebuah keterangan para siswa yang berbahagia. Di alam mahsyar itu ada talaga haud. Ya. Talaga haud itu talaga kemuliaan atau talaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi siapa talaga haud? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talaga haud ini untuk ikhwani. Rasulullah mengatakan begitu. Untuk siapa ya Rasulullah talaga haud yang akan menghilangkan haus selamanya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talaga haud ini untuk ikhwani. Para sahabat bertanya, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhwani itu? Apakah kami semua sebagai sahabat Rasul termasuk ikhwani yang akan menikmati talaga haud itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau semua adalah ashabi, bukan ikhwani. Ya. Kemudian siapa ikhwani itu ya Rasulullah yang akan mencicipi dan menikmati talaga kemuliaan nanti di alam mahsyar? Amanu bi walam ro'ani, gitu kata Rasul. Ya, amanu bi walam ro'ani. Ikhwani adalah orang-orang yang beriman kepadaku, tapi mereka tidak pernah melihat dan bertemu denganku. Mudah-mudahan ya anak-anakku yang berbahagia, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah, iman kepada Rasul, tapi kita tidak pernah sampai hari ini melihat dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin mereka yang beriman kepada aku tapi tidak pernah bertemu seperti kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita akan menikmati talaga haud, talaga kemuliaan atau talaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada nanti di alam mahsyar. Kemudian yang keempat adalah percaya hari pengumpulan atau alam mahsyar. Ya, nanti setelah meninggal, masukkan kubur, alam barzah, kemudian dibangkitkan, kemudian dikumpulkan di alam mahsyar. Masih lama, masih panjang perjalanan kita setelah kematian ini. Kemudian yang kelima adalah meyakini haud. Nah itu, haud itu telaga di surga. Ya, telaga di surga, ada yang mengatakan telaga di alam mahsyar yang akan dinikmati oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul tapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kita. Itu akan menikmati telaga haud, telaga kemuliaan atau telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, meyakini terhadap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Rasul itu minimalnya disebabkan karena dua hal. Ya. Syafaat Rasul itu minimalnya akan datang dengan dua hal. Yang pertama dengan membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya wajabat syafaati. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, maka aku wajib memberikan syafaat. Jadi anak-anakku yang berbahagia, sempatkan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kalau ingin mendapat syafaat dari beliau. Kalau mengandalkan ibadah kita tidak patut bagi kita dan tidak layak bagi kita untuk mendapatkan syafaat, maka iringi amal-amal soleh kita dengan membaca sholawat kepada beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wajabat syafaat. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, maka aku wajib memberikan syafaat kepada mereka. Yang kedua, yang akan memberikan syafaat adalah Al-Quran. Ya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an li ashabihi. Baca Al-Quran oleh kalian karena Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Ya, jangan main HP terus. HP 2 jam, 3 jam, 6 jam, 12 jam. Dimanapun selalu baca HP, lihat HP. Coba luangkan waktu untuk baca Quran. 1 hari 1 juz. Karena HP tidak akan memberikan syafaat. Ya, membaca HP tidak akan memberikan syafaat. Kalau membaca Quran akan memberikan syafaat. Luangkan waktu anak-anakku untuk baca Quran, karena kalian sudah dewasa, sudah memiliki buku amal masing-masing, ya. Kemudian yang ketujuh, meyakini terhadap adanya mizan, timbangan amal, ya. Kita diberikan mata itu berapa jam dipakai amal soleh dan berapa jam dipakai maksiat. Kita diberikan telinga itu dipakai amal soleh, mendengarkan amal soleh berapa, dan mendengarkan perilaku kejelekan itu berapa, ya. Kita diberikan lisan itu dipakai amal soleh berapa jam, lisan itu dipakai amal kejelekan berapa jam, dihitung oleh Allah nanti di mizan. Yang terakhir adalah percaya surga dan neraka. Ya, tadi Ustaz katakan bahwa surga dan neraka adalah pilihan. Ya, pilihan. Mau ke surga, silahkan lakukan amal soleh. Kemudian ingin ke neraka, silahkan lakukan amal kejelekan. Ya, jadi itu 2 pilihan bagi kita. Surga dan neraka itu 2 pilihan, dan Allah tidak akan memaksa kepada keduanya. Silakan. Ya. Itu saja penjelasan tentang cara beriman kepada hari akhir, kepada hari kiamat, melalui secara ijmali dan melalui secara tafsiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Khusus kepada Ustaz, umumnya kepada semua, tetap tolong jaga, ya, jaga kesehatan, kemudian tetap di rumah, ya, apabila keluar menggunakan masker dan jaga jarak. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mencabut, ya, wabah Covid-19 ini dari bumi Indonesia. Mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.